5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 yaitu tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo juga berubah. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami sakit flu atau demam? Apakah kalian pernah kehujanan lalu kalian merasakan sakit? Kadang dengan adanya perubahan cuaca, kondisi tubuh kita itu juga mengalami perubahan. Nah, mungkin yang awalnya panas jadi dingin seperti itu cuacanya, maka tubuh kita juga akan beradaptasi. Bisa jadi kalau kondisi tubuh kita, daya tahan tubuh kita tidak dalam kondisi yang baik, maka kita bisa terkena penyakit. Pernahkah adik-adik mengalami hal seperti Edo? Mungkin pernah ya adik-adik ya. Nah, kita baca bacaan tentang perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari itu terasa terik adik-adik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita semua harus menjaga kondisi tubuh kita. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa juga untuk beristirahat dengan cukup. Adik-adik, kalau cuaca sering berubah seperti ini, kita harus menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat dan tetap fit adik-adik. Ya, caranya dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga yang teratur, lalu dengan istirahat yang cukup supaya kondisi tubuh kita itu baik saat menghadapi cuaca yang berganti-ganti. Adik-adik, kita akan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dari bacaan tadi, lalu kita akan mencari tahu apa makna dari kata tersebut. Kata yang pertama yang akan kita cari tahu arti atau maknanya adalah kata banjir. Nah, banjir ini artinya apa ya? Kita sering mendengar kata banjir, tapi kita belum tentu mengetahui arti atau makna dari banjir. Nah, banjir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, di sini ya, airnya meluap sehingga membanjiri perumahan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, buatlah kalimat dengan kata banjir ini. Contoh dari Kak Citra kalimatnya. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Kata yang kedua adik-adik, di sini ada kata hujan. Nah, hujan itu artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Kalimatnya, hari ini hujan turun sangat lebat. Lalu dalam bacaan tadi ada kata kemarau. Apa itu kemarau? Coba adik-adik amati gambar ini. Kira-kira itu kemarau itu apa ya?
Nah, kemarau itu artinya musim kemarau atau musim kering adalah musim dengan curah hujan yang sangat sedikit, bahkan kadang tidak ada curah hujannya adik-adik. Jadi menyebabkan tanah-tanah itu kekeringan ya, tidak ada air hujan. Contoh kalimatnya, musim kemarau banyak sawah yang kekeringan. Berikutnya ada kata matahari. Nah, ini adalah gambar matahari. Sebenarnya seperti ini adik-adik. Nah, matahari itu artinya adalah benda angkasa atau titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Nah, kalimatnya contoh dari Kak Citra ya, matahari terbit dari timur, misalnya seperti itu. Lalu ada kata kekeringan. Nah, ini kekeringan itu artinya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Contoh kalimatnya, pada musim kemarau banyak desa yang kekeringan. Adik-adik, memiliki sahabat itu pasti sangat menyenangkan ya, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja adik-adik. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulitnya, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bisa bersahabat. Jadi adik-adik, kalau kalian berteman, jangan memandang itu agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, berasal dari daerah mana. Tidak perlu, karena kita bersahabat itu harus dengan semua orang. Identifikasi keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Coba adik-adik tanyakan kepada teman-temanmu asal daerah mereka dan suku bangsa mereka. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Itu ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, dan Lampung. Lalu di Jawa itu ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger. Nanti Jawa sendiri akan dibagi Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu. Untuk di Pulau Bali itu ada suku Bali. Di Kalimantan itu ada suku Banjar, Berau, ada Daya, ada Maayan, ada Kutai. Lalu di Sulawesi itu ada Buton, ada Minahasa, ada Bugis, ada Toraja. Di Maluku itu ada suku Ambon dan suku Aru. Di Nusa Tenggara ada suku Rote, suku Sasak, suku Bima, suku Flores. Dan di Papua itu ada suku Dani dan suku Asmat. Nah, ini adalah contoh-contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, ini ada suku Asmat, ada suku Bali, suku Jawa, suku Minang, suku Makassar, suku Betawi, suku Madura, suku Dayak, dan suku Sunda. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik bisa mencari informasi tentang asal dan kebiasaan suku dari teman kalian. Wawancarai dua teman kelas kalian nih. Kalian buat dulu pertanyaannya, apa saja wawancara atau pertanyaan yang akan kalian sampaikan saat wawancara. Misalnya, siapa namamu, di kota apa tempat lahirmu, dari mana ayahmu berasal, dari daerah mana ibumu berasal, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ibumu, misalnya seperti itu adik-adik. Jadi kalian akan lebih mengenal suku-suku yang ada di Indonesia melalui suku-suku dari teman-temanmu. Cuaca cerah siang ini, Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, ini yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Pertama, berdiri tegap, lalu rentangkan kedua tangan ke atas. Genggamlah dahan kayu
pohon dengan kuat. Lalu berayunlah ke depan dan ke belakang seperti ini adik-adik, sebanyak ayunan. Nah, lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendaratlah dengan sempurna. Nah, untuk melakukan gerakan ini adik-adik harus dengan pengawasan orang dewasa, boleh keluarga kalian atau boleh guru kalian. Jadi jangan kalian lakukan sendiri karena akan berbahaya untuk kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.